Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar dan mahasiswa yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kajian pada mata kuliah telaah kurikulum pada pembuka. Hari ini adalah pertemuan pembuka atau mukadimah berbicara tentang telaah kurikulum. Yang pertama, biasanya kita menjelaskan atau mengkaji tentang makna telaah dan makna kurikulum. Makna telaah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan atau penelitian. Ada 4 arti ya. Yang pertama, telaah berarti penyelidikan, telaah berarti kajian, telaah berarti pemeriksaan, dan yang keempat, telaah berarti penelitian. Kemudian berbicara yang kedua, apa yang ditelaah? Yang ditelaah adalah kurikulum. Sebagaimana kita tahu bahwa kurikulum di Indonesia ini sudah mengalami beberapa kali pergantian. Itu sampai 10 kali ganti kalau tidak salah ya. Kita mengenal di tahun 84 itu ada CBSA ya. Kemudian acara belajar siswa aktif. Kemudian kita mengenal lagi ada kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian kita ada lagi KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan sebagai pengembangan dari KTSP itu lahir kurikulum 2013. Disempurnakan. Kurikulum 2013 pun sudah mengalami beberapa kali penyempurnaan dari Permendikbudnya. Pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah definisi kurikulum menurut Undang-Undang tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun sasaran telaah kurikulum, yang pertama adalah visi misi. Kemudian tujuan, yang ketiga SKL, standar kelulusan, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, ya, KI dan KD. Keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang kelima silabus. Itu adalah sasaran telaah kurikulum. Jadi yang akan kita telaah diantaranya berkaitan dengan hal itu. Ya, mungkin dalam hal ini nanti kita lebih diarahkan kepada pemahaman mahasiswa tentang dokumen kurikulum yang ada di sekolah, kemudian khususnya tentang kurikulum PAI. Berikutnya adalah pengertian pendidikan agama Islam. Ya, karena kan telaah kurikulum pendidikan agama Islam. Apa itu pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utama Al-Quran dan Hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, serta penggunaan pengalaman, disertai dengan tuntunan menghormati agama lain hingga terwujud kesatuan dan mahasiswa yang saya hormati, para pendengar yang saya hormati pula. Kemudian setelah para mahasiswa semuanya mentelaah kurikulum tersebut, maka langkah selanjutnya para mahasiswa diharapkan bisa berinovasi, bisa mengembangkan apa yang ada di dalam kurikulum tersebut. Pengembangan itu perlu ya, apa saja yang menjadi tanggung jawab para
mahasiswa dalam hal ini calon guru di dalam pengembangan ya wilayah guru itu di mana ya. Kita tahu dalam kurikulum 2013 itu kan standar kompetensi lulusannya sudah dibuatkan oleh pemerintah, KI-nya sudah dibuatkan oleh pemerintah, KD-nya sudah dibuatkan oleh pemerintah. Nah, kesananya ya indikatornya maka dipersilahkan kepada para guru untuk mengembangkan ya. Makanya kemudian kita lebih mengenal mungkin dalam pengembangan RPP gitu ya. Dalam pengembangan silabus itu silahkan oleh guru. Karena kenapa oleh guru? Karena setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda ya. Tentunya disesuaikan dengan tempat di mana satuan pendidikan itu berada di dalam indikatornya. Jadi indikator pembelajaran satuan pendidikan misalkan di perkotaan, kemudian dibandingkan dengan satuan pendidikan yang ada di daerah, tentunya itu tidak bisa disamaratakan ya. Seperti itu ya. Maka setelah ditelaah maka perlu ada pengembangan. Setelah dikembangkan, dilaksanakan, dicoba, kemudian ditelaah kembali. Relevan apa tidak? Para mahasiswa dan para pendengar yang saya hormati, rupanya sebagai tambahan prolog mata kuliah ini ya, kita akhiri dengan tujuan mempelajari mata kuliah telaah kurikulum bagi mahasiswa. Kenapa sih mahasiswa harus mempelajari mata kuliah kurikulum? Jadi diharapkan setelah perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami serta mengembangkan kurikulum yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah atau madrasah gitu ya. Jadi mahasiswa diharapkan paham ya, karena kurikulum itu di dalamnya ada tugas guru ya, ada pengembangannya, itu ada tugas guru. Jadi diharapkan para calon guru ini paham gitu dengan apa yang akan dikerjakan nanti. Demikian saja. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.